Galuh News TV, informasi seputar Jawa Barat. Anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa memberikan bantuan kepada 42 kelompok tani senilai 10,5 miliar rupiah pada sosialisasi dan penandatanganan surat perjanjian kerjasama atau SPK Pembangunan Prasarana Pertanian Dana Alokasi Khusus atau DAK tahun 2023 di Gedung Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Rabu 10 Mei 2023. Dalam sambutannya, Agun menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan afirmasi yang diberikan kepada anggota Dewan yang melihat permasalahan krisis pangan di daerah, khususnya yang tidak mendapatkan DBH atau dana bagi hasil seperti daerah penghasilan migas dan kelapa sawit. Dana yang ada ini sudah ada mekanisme dan aturan yang mengatur. Jadi saya harap tolong dikerjakan dengan baik dan benar serta dilandasi dengan niat beribadah. Kabupaten Ciamis yang merupakan daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian, diberikan bantuan DAK untuk kelompok tani agar bisa mengelola bidang pertanian dengan baik untuk mengantisipasi potensi-potensi krisis pangan yang terjadi di Kabupaten Ciamis dengan melaksanakan pembangunan irigasi dangkal dan irigasi pengairan dalam. Kita sebagai negara agraris juga tidak bisa berpangku tangan bahkan dalam kondisi krisis pangan dunia kalau perlu kita kontribusi ekspor. Dalam penggunaannya, DAK diawasi oleh Inspektorat agar menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi guna mewujudkan good government. Sebagai wakil rakyat, Agun menyatakan ingin menjalankan fungsi representasi wakil rakyat secara baik dan terbuka. Jadi kita tahu bahwa afirmasi itu diberikan kepada anggota-anggota Dewan di Komisi 11. Ya memang melihat bahwa hari ini terjadi sebuah proses krisis pangan, ya, yang dimana wilayah-wilayah kabupaten yang memiliki area kehidupannya itu dari pertanian, itu merasakan tidak mendapatkan kemampuan untuk mengatasi persoalan ini karena tidak seperti kabupaten yang lain. Kabupaten yang lain itu masih dapat DBH, ya kan? Dalam bentuk apa ya? Penghasil migas. Sekarang ada DBH sawit. Nah, Ciamis ini nggak punya sawit, nggak punya migas, yang ada pertanian. Nah, dalam kondisi krisis pangan ini kalau dibiarkan kan kalau mereka masih punya DBH yang mengatasinya. Nah, sehingga disitulah muncul ya. Ciamis termasuk krisis pangan. Tidak. Tapi kan kita harus mengantisipasi potensi-potensi krisis pangan itu tidak menutup kemungkinan kalau irigasinya tidak dibereskan bisa terjadi. Nah, untuk mencegah itu karena sudah terjadi krisis pangan dunia, kita sebagai negara agraris juga tidak bisa berpangku tangan. Bahkan dalam kondisi krisis pangan dunia, kalau perlu kita berkontribusi ekspor. Nah, untuk itulah Ciamis mendapatkan pengalokasian untuk DAK pertanian, irigasi dangkal, dan irigasi dalam untuk 42 kelompok tani. Kalau ditotalkan nilai rupiahnya berapa? Nilai rupiahnya 10,5 miliar. Ya, alhamdulillah. Karena paling tidak pengairan yang selokan air dangkalnya itu mungkin pada bocor ku kepiting segala rupa itu bisa diberesan. Bukeyep segala rupa, ya air dalam juga gitu, boros kahanap gitu kan bisa ditambalan segala rupa. Nah, tapi di luar itu memang juga ada kita DAK yang DAK normal ya. Dalam bentuk irigasi yang agak lebih baik itu pun kita lakukan. Tapi ini yang untuk lebih kepada masyarakat secara langsung yang memang kecil gitu ya. Tapi ketika dihitung biayanya nggak cukup 100 juta, ya minimal 300 juta untuk saluran-saluran itu. Dan dari mana? Nah, inilah namanya DAK afirmasi. Oke? Pengawasan sendiri nggak Pak? Dalam konteks pengawasan inilah makanya ada sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Kita ingin mewujudkan good governance. Nah, good governance hanya akan mungkin bisa terwujud pemerintahan yang bersih kalau partai politik yang mendapatkan alokasi, katakanlah saya, juga melakukan tata kelola yang baik. Dari Kabupaten Ciamis, Tim Liputan Galuh News TV mengabarkan. Partai politik. Itulah kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe.